Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas lagi ya bocoran soal UTBK Biologi tahun 2022. Wow, udah mau keempat aja nih ya kan. Ini adalah part 4-nya ya, dan di part 4 ini ada sekitar 10 soal yang nanti bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri kalian dalam menghadapi ujian UTBK, terutama kamu-kamu yang belum ujian. Bagi kami yang udah ujian mungkin jadi bahan review ya, apakah benar, apakah salah, atau mendekati atau menjauhi jawaban. Gitu ya. Langsung aja kita akan masuk ke pembahasan soal yang nomor 1. Pembahasan soal nomor 1 ini menanyakan tentang yang namanya apa nih? Tentang yang namanya ular. Jadi ular itu kan biasanya kalau kalian temukan di alam kan biasanya itu melet-melet gitu kan. Ini ngapain sih ini ular melet-melet ke gue gitu kan. Gue melitin balik lu gitu kan. Canda. Nah, jadi ular itu melet-melet ya karena ada tujuannya. Ular itu biasanya menjulurkan lidahnya atau melet-melet karena tujuannya untuk mendeteksi lingkungannya itu, lebih karena kayak mengenali lingkungan. Dia mau kenalin, oh ini di sini ada apa ya, gitu kan. Kemudian bagus nggak nih tempatnya. Jadi lebih karena umum mendeteksi lingkungan itu gimana gitu. Jadi kalau kita bahasnya yang mendeteksi ini apa nih? Keberadaan mangsa ini kurang tepat sih ya. Kakak bilang ini kurang tepat. Why? Karena kalau keberadaan mangsa itu lebih spesifik dia nanti. Kalau menakuti mangsa enggak sih ya. Mungkin jadi kelihatan serem, tapi kalau kakak bilang sih bukan serem sih ya, kayak jadi ngejek. Canda ngejek ya kan. Melet-melet itu gue kan. Sama juga yang di E, meningkatkan peredaran darah terlalu jauh ya, kejauhan banget kalau kita arahkan ke arah peningkatan darah. Kurang tepat. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu tujuannya untuk menurunkan suhu tubuhnya atau meningkatkan indera penciuman. Nah, ular tadi sering menjulurkan lidahnya dengan tujuan untuk memicu aktivitas indera penciuman dan indera penglihatan. Ya, jadi ular biasanya menjulurkan lidahnya dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas indera penciuman dan indera pendengarannya. Kenapa? Karena penglihatan ular dan pendengarannya itu terbatas. Sehingga untuk menstabilkan itu, dia harus sering-sering menjulurkan lidahnya. Kalau kamu perhatikan di daerah sini, lihat nih di sini. Ada kan itu. Jadi pangkal dari lidahnya itu akan bersinggungan dengan penglihatan dan pendengaran dia. Ya, jadi berfungsi untuk memacu supaya ular itu bisa lebih bagus lagi indera penciuman dan indera penglihatannya. Gitu ya, penglihatan, penciuman, pendengaran, semua lah indera-inderanya biar naik. Nah, terutama salah satunya itu indera penciuman, biar indera penciumannya itu jadi lebih bagus gitu. Oke, untuk nomor 1 jawabannya adalah yang Bogor. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, kalau yang ini mungkin gambarnya itu tidak cocok dengan yang diujiankan ya di UTBK, tapi mungkin bisa mendekati ya. Di sini ada pohon dimakan sama ulatnya ngeselin banget ya mukanya ya, nyengir lagi ya kan. Habis nyengir dimakan tuh sama siapa itu, elang ya, burung ya, sama burung lah. Habis nyengir dia dimakan, kasihan ya. Nah, jadi dia dimakan sama si elang. Cuma pertanyaannya gini, energi yang dimakan oleh ulat pemakan daun adalah, jadi gini ceritanya. Di tumbuhan ini terjadi yang namanya proses fotosintesis, ya kan? Di tumbuhan terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan produktivitas primer bersih. Nah, itu adalah energi hasil dari proses fotosintesis. Produktivitas primer bersih. Nah, kemudian si pohon ini kan bukan cuma menghasilkan fotosintesis saja kan, dia juga punya kehidupan gitu loh. Walaupun dia bisa menghasilkan makanan, ya makanan tadi itu kan sebagian atau sekian persen itu dipakai kan sama tumbuhan itu. Entah itu untuk respirasi, aktivitas metabolisme, ataupun aktivitas dia yang lainnya. Sehingga kalau produktivitas primer bersih ini kita kurangkan dengan fisiologis tumbuhan,
dikurangi dengan apa yang terjadi di dalam tumbuhan itu atau fisiologis tumbuhan, nah itu namanya produktivitas primer kotor. Kakak kebalik ya. Kalau dia masih hasil fotosintesis itu produktivitas primer kotor. Ini kakak hapus dulu deh. Kebalik ya, kebalik. Jadi kalau tumbuhan itu baru aja fotosintesis, itu namanya produktivitas primer kotor. Ini hasil fotosintesis. Nah, apabila hasil fotosintesis tadi ini dikurangi dengan aktivitas fisiologis tumbuhan, nah ini jadinya apa? Jadi di sini kalau yang udah dikurangin namanya adalah yang ayam. Jadi kalau yang di sini produktivitas primer kotor dikurangi fisiologis tumbuhan. Kalau yang udah dikurangin sama segala aktivitas tumbuhan, itu namanya produktivitas primer bersih. Bersih itu artinya apa ya? Udah bersih, udah nggak dipotong itu lagi gitu. Kalau produktivitas primer kotor itu masih hasil yang pertama banget dilakukan oleh tumbuhan, yaitu produk fotosintesis. Kemudian dipakailah sama tumbuhan itu sendiri kan untuk aktivitas fisiologisnya dia. Kemudian kalau udah dikurangin sama segala aktivitas fisiologis tumbuhan, ya berarti itu udah bersih kan, bukan kotor. Nah, produktivitas primer bersih inilah yang dimakan sama si ulat. Jadi jawabannya yang ayam. Nah, baru deh ada lagi nih produktivitas sekunder kotor, itu nanti di ulat. Nanti ulatnya buang pipis gitu kan. Buang pipis, buang feses. Nah, itu namanya produktivitas sekunder bersih. Yang dimakan sama burung adalah produktivitas sekunder bersih. Gitu. Biomasa konsumen bisa konsumen 1, konsumen 2. Jadi bisa ngarah ke produktivitas sekunder atau produktivitas tersier kalau ada. Tapi kan biasanya mentok di produktivitas sekunder kan pembahasannya. Jadi di sini dipahami adalah urutannya. Kalau masih baru dihasilkan ya berarti dia masih kotor, belum dikurangin ini itu. Kalau udah dikurangin ini itu, baru berarti bahasanya bersih. Logikanya gini. Kalau kamu nanti kerja gitu kan, kamu kerja dapat gaji sekian, itu namanya penghasilan kotor. Penghasilan bersih kamu adalah penghasilan yang sudah dikurangin dengan biaya-biaya lain yang tak terduga, itu baru penghasilan bersih. Atau kamu kalau lihat ada orang jualan di kaki lima, itu mereka jualan mungkin sore aja atau malam aja. Mungkin satu hari itu mereka omsetnya bisa ya 300.000 sampai dengan 500.000. Tapi itu namanya apa? Penghasilan kotor. Masih belum dikurangin kan dengan bahan-bahan yang mereka gunakan, bayar tempatnya, sebagainya, ya kan? Itu namanya masih kotor. Kalau udah bersih dikurangin sama yang lain-lain. Gitu ya, untuk nomor 2-nya. Kalau belum paham silakan komen di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk nomor 3 ini lebih ke arah sebenarnya soal yang FR-nya itu adalah membahas tentang kejadian dekomposer. Jadi nanti katanya ada gambar tentang dekomposer. Karena kayak di pribadi pun tidak tahu maksudnya yang gimana, ya kamu persiapan aja. Ya maybe yang bocoran itu ngomongin dekomposer. Mungkin kamu nanti yang lain gitu loh. Nah, untuk cerita dekomposer itu bisa dikaitkan dengan daur nitrogen atau daur fosfor. Ya. Nah, kita ambil aja contoh di sini yang daur nitrogen. Karena di daur nitrogen juga ada proses dekomposisi atau penguraian dari hewan ataupun tumbuhan yang udah mati diuraikan oleh dekomposer menjadi amonia. Gitu kan? Nah, di sini kita cek jawaban yang benar. Proses yang tepat yaitu 1. Pelepasan nitrogen ke udara. 1 itu bukan pelepasan nitrogen, tapi justru pengikatan, bukan pelepasan. Salah. Yang 2, pengubahan amonia. 2, pengubahan amonia menjadi amonium. Kelihatan di sana ya, amonia jadi nitrat, bukan amonium. Salah. 3. Penyerapan molekul organik oleh akar. Yang diserap itu berupa nitrat. Nitrat itu berupa senyawa anorganik yang lebih ringan, lebih kecil, sehingga lebih dapat diserap oleh akar tumbuhan. Jadi salahnya di sininya. Salah yang 3-nya ya. Nomor 4. Dekomposisi nitrit menjadi nitrat. 4 itu adalah nitrat dikembalikan ke udara. Berarti itu pelepasan nitrogen kembali ke udara. Namanya denitrifikasi. Salah ya. Salah.
Yang nomor 5, akumulasi nitrogen oleh herbivora. Jadi di tumbuhan itu dimakan sama hewan. Hewan yang makan tumbuhan biasanya apa? Ya herbivora. Berarti herbivora memakan tumbuhan, memasukkan sumber nitrogen ke dalam tubuhnya. Berarti akumulasi nitrogen oleh herbivora. Jadi jawaban yang tepat itu yang E ya. Jadi yang cukup mewakili adalah yang opsi nomor 5. Lanjut. Nomor 4. Nah, ini sebenarnya udah kakak bahas di video pembahasan part 1 ya. Cuman di sana kakak cuma bahas karakteristiknya, nggak ada gambarnya. Ini udah kakak siapin gambarnya biar agak sedikit cakepan dikit ya nggak sih? Biar agak semangat gitu kan nonton videonya ya kan. Ini adalah Limulus polyphemus. Limulus polyphemus. Nama lainnya kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda. Nah, ini masuk dalam filum Arthropoda ya. Jadi filumnya Arthropoda dan subfilumnya Selicerata. Jadi ini kan ngomongin filumnya ya. Kalau ngomongin filumnya itu Arthropoda, nanti di bawahnya filum ada subfilum, subfilumnya Selicerata. Nah, dia merupakan kelompok dari filum Arthropoda ya. Kelompok hewan yang tubuhnya beruas atau bersegmen-segmen. Mana kah segmennya? Ya kamu balik dong itu badannya. Kalau kamu lihat depannya doang gitu ya nggak kelihatan ya kan. Coba kamu balik tuh badannya. Dijengkulepkan dulu ya, jengkulep. Lanjut. Nomor 5. Nah, ini sebenarnya juga ada yang melaporkan atau berdasarkan FR ada soal tentang urutan pembentukan urin. Nggak tahu ya soalnya itu urutan atau penyakit di urin, di nefron, nggak tahu juga kita ya kan. Kalau katanya sih cuma ngurutin doang secara sistematisnya urutannya apa gitu doang katanya. Kan kita cuma lihat kakak bilang kan cuma katanya ya kita cuma memprediksi aja kan. Karena kan nggak mungkin ada yang ngasih soal benar-benar pure gitu ada gambarnya ya, maybe ada sometimes sekali 2 kali, tapi kan nggak mungkin setiap yang habis ujian ngasih soal asli impossible gitu. Dia aja belum tentu bagus nilainya, nggak mungkin dong ya kan. Sebenarnya agak konyol sih kalau ada yang ngasih semua gitu, ini punya gue nih tadi, kayak agak konyol, apalagi ngasihnya pure benar-benar soalnya gitu, nggak mungkin kan, paling cuma mirip-mirip dikit gini loh gitu ya kan. Nah, urutan tepat adalah dimulai dari, ingat proses pembentukan urin dimulai dari tahapan filtrasi. Filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu kan tahapan pertama ya. Jadi filtrasi itu terjadi di bagian glomerulus. Jadi mau nggak mau yang pertama itu harus glomerulus. Kalau yang pertamanya bukan glomerulus, ya berarti bukan jawabannya gitu aja. Kayak yang di B sama yang di C kan salah langsung. Dan endingnya itu apa? Endingnya itu augmentasi. Augmentasi itu kan berarti pengendapan yang nanti berujung ke tubulus collectivus. Collectivus harus di ending. Mana yang collectivusnya di ending? Ada 2, D sama E. Nah, yang ini sekarang salah nih, yang A. Ya kan, tubulus collectivus sekarang yang ada di posisi kedua. Selanjutnya, kamu ingat aja, glomerulus itu diapain? Setelah terjadi filtrasi yang terjadi di glomerulus, akan lanjut ke tahapan reabsorpsi, yaitu TKP. Jadi TKP dulu. TKP, baru Henle, baru distal, baru collectivus. Jadi jawaban yang tepat adalah di opsi yang D. Lanjut ke nomor 5. Anak perempuan buta warna dapat dihasilkan dari perkawinan antara anak perempuan buta warna. Ingat dulu kodenya ya. Kalian ingat itu kodenya. Kodenya apa? Itu yang dipahami dulu ya. Anak perempuan buta warna itu kodenya adalah XC kecil. Kita lihat yang A. Yang A itu ibu normal heterozigot. Ibu normal heterozigot itu XC besar, XC kecil. Ayah normal homozigot. Normal homozigot berarti X C besar ya. Sebenarnya nggak ada sih istilah ayah normal homozigot. Kalau normal ya normal aja. Jadi ini cuman buatan aja ya, buat ngecoh. Nah, kalau yang
Kedua gimana? Ibu normal heterozigot berarti kayak ini. Ibu normal heterozigot berarti carrier ya nama lainnya. Disilangkan dengan ayah buta warna X C kecil Y. Kalau yang 3, ibu normal homozigot berarti X C besar dengan ayah normal heterozigot. Ayah normal heterozigot harusnya sih nggak ada ya. Ini kemarin kakak salah buat soal ini kayaknya. Ayah normal heterozigot. Ayah normal heterozigot itu nggak ada. Nah, kemudian kalau yang nggak ada ya, ayah normal heterozigot itu nggak ada, memang sengaja ini ya buat pengecoh. Ibu buta warna berarti X C kecil disilangkan dengan ayah buta warna X C kecil Y. Ingat, anak itu 50-50. Kalau belajar kayak begini tuh jangan dibuat ribet. Anak itu hasil dari setengah dari ayah, setengah dari ibu. Jadi gen yang menyebabkan penyakit pada anak perempuan ini setengah dari bapak, setengah dari ibu. Kalau yang nomor 1 ada nggak? Yang 1 yang sakit cuma ini ya dong nih. Ini ketemu sama siapa di sini? Nggak ada. Ya nggak bakal ada. 1 salah, 3 salah. Makanya kak bilang tadi mana ada ayah normal heterozigot. Kalau yang 2, ini ada gen sakit ketemu dengan gen sakit. Jadi nggak itu anak buta warna? Jadilah, jadi kecil-kecil kan? Tuh buta warna. Benar. Kalau yang nomor 4, ini ada 2 gen buta warna ketemu sama 1 gen buta warna. Bisa 2 kali ini. Muncul nggak itu anak buta warna? Muncul. Nah, jadi jawabannya yang nomor 2 dan 4. Pelajari istilah normal homozigot, normal heterozigot. Sebenarnya istilah normal homozigot sama normal heterozigot itu cuma ada di wanita yang dikaitkan dengan penyakit buta warna atau hemofilia. Di laki-laki nggak ada normal ayah normal homozigot buta warna, ayah normal heterozigot, nggak ada kayak gitu ya, karena laki-laki cuma punya 1 kromosom X saja ya, jadi nggak ada peluangnya jadi carrier kalau di buta warna cuma ada di wanita. Oke? Nah, kalau yang keluar kemarin entah itu albino, entah itu talasemia, terserah ya. Kamu tuh harus pelajarin bukan jenisnya, tapi pelajari konsepnya. Mau di FR itu keluar albino berapa kali ya, jangan patokannya itu. Kamu tuh patokannya konsepnya kamu pahamin ya. Yang kalian paham itu konsepnya, gimana sih anak itu terbentuk. Oh, dapat gen dari bapak 1, gen dari ibu 1, jadilah 2 gen jadi 1 alel. Gitu yang dipahamin. Bukan kamu hafalin jawabannya atau soalnya dihafalin, diganti dengan penyakit yang lain, bengong ya kan. Makanya jangan belajari tentang yang keluar, tapi konsepnya yang dipelajarin. Oh gini konsepnya. Bisa jadi nanti yang keluar apa? Hemofilia, bisa nggak? Bisa. Thalassemia, sickle cell, siap nggak kamu kalau gitu? Nah itu yang dipelajarin harusnya ya. Lanjut. Nomor 7, sistem peredaran sistemik. Nah, sistem peredaran sistemik ini adalah peredaran yang menuju ke seluruh tubuh. Ini cara ngafalnya ada di pembahasan ini ya. Cara belajar di video kayak di sistem peredaran darah. Kalau dia ke seluruh tubuh berarti nama lainnya sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Berarti cara ngafalnya bisa. Bisa itu berarti dimulai dari bilik kiri ya. Bilik kiri ke serambi kanan. Artinya kita tuh ngomongin yang ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh tuh nanti pakainya apa? Pakainya arteri. Jadi ini kan konsepnya gini, dia kemana kalau sistemik? Sistemik itu tujuannya ke seluruh tubuh, bukan ke paru-paru. Kalau ada yang ngomongin ke paru-paru, salah. Dan dia coba nih, kalau dia ke seluruh tubuh, sistem peredaran sistemik adalah sistem peredaran darah yang menuju ke seluruh tubuh. Kalau yang menuju ke seluruh tubuh berarti itu membawa darah bersih. Darah bersih itu berarti darah kaya oksigen. Jadi yang A salah. Yang A dibilang membawa darah kotor. Anoksi artinya darah kotor, darah yang mengandung banyak CO2. Sama yang B juga, membawa darah anoksi. Salah, harusnya bawa darah bersih. Kalau mau dibawa ke seluruh tubuh harus darah bersih, bukan darah kotor. Logika dong, ya kan? Masa kamu edarkan darah kamu yang kotor ke seluruh tubuh kamu? Bundir, ya kan? Bunuh diri dong namanya. Nah, kalau yang C masih bisa kemungkinan benar ya, bawa darah kaya oksigen. Kalau yang D lagi membawa darah kaya karbon dioksida, salah. Kalau yang E memompa darah ke arteri kemudian menuju ke bagian, ini masih nggak tahu. Nah, pokoknya ke seluruh tubuh bawa darah bersih.
tinggallah opsi apa nih? Opsi C sama opsi E ya. Opsi C apa opsi E nih yang benar? Kalau yang C, vena cava superior membawa darah kayak vena cava superior itu ini cava ya. Vena cava superior itu membawa darah kotor membawa darah kotor yang berasal dari atas tubuh untuk masuk ke serambi kanan. Jadi kalimat yang ada di C salah. Jadi vena cava itu membawa darah kotor. Vena cava dibagi dua, vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior yang berasal dari bagian atas tubuh, sedangkan vena cava inferior yang berasal dari bawah tubuh. Sama-sama keduanya itu membawa darah kotor, bukan darah bersih. Dan nanti keduanya sama-sama menuju ke serambi kanan. Jadi yang di C salah. Sehingga tersisa jawaban yang di E. Aorta itu kan pembuluh arteri paling besar. Begitu bilik kiri itu memompa, mengalami sistol atau kontraksi, darah tadi akan menuju ke aorta, aorta masuk ke arteri, arterinya membawa darah bersih atau darah kayak oksigen menuju ke seluruh bagian tubuh. Mau itu tubuh atas maupun tubuh bawah. Gitu ya nomor 7-nya. Pahamin konsepnya. Jadi kalau nanti mau diganti-ganti nih soalnya, kalian tetap bisa. Gitu ya. Lanjut. Nomor 8, nah ini urutan DNA. Jumlah asam amino terbentuk saat proses translasi, kamu harus pahami konsep yang ini. Ada namanya, sebentar. Ada namanya start codon, gitu ya. Pahamin istilahnya. Ada namanya start codon. Start codon itu ada AUG. Dan ada juga stop codon. Kalau stop codon itu berarti yang UAG apa ya? UGA, UAA ya kan. Ini kan masih berupa rantai apa nih? Rantai antisense kan. Kalau mau langsung kamu rubah ke RNA M atau codon, langsung aja. Jadi gunakan change ya. Berarti T jadi A. A jadi U. A U A G A C UAG. Nah, dari sini start kita. Jadi yang kedua ini nggak kita pakai Y karena kita startnya dari sini. Startnya dari yang ketiga. Jadi dibacanya yang ketiga, UAG. Nah, ini kalau kamu baca nanti jadi UAG. A. Bentar. UAG ya, UAG. Nah, UAG itu stop. Jadi di sini ada yang nanti ini jadi start, sedangkan ini jadi stop. Jadi yang terbentuk nanti stop nggak dibaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan start kamu baca jadi asam amino. Why? Karena start kan mengandung metionin. Jadi kalau dibilang berapa asam amino yang terbentuk nanti saat translasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ini pembacaan urutan ya. Diketahui antisense ke codon. Dengan cara langsung diubah aja. Ini nggak bisa langsung T jadi U ya. Nanti kalau ada yang komen berarti kamu belum paham. Ini bukan sense ke codon, ini antisense ke codon. Kadang-kadang lupa gitu ya. Kak, nggak bisa T ke U, berarti kamu belum paham. Kalau belajar ke begini ini, ingat ujung-ujungnya. 3 ke 5 itu apa, 5 ke 3 itu apa. Yang bisa langsung dirubah jadi codon itu sense ke codon. Bukan sebaliknya, antisense ke codon langsung T jadi U, nggak bisa. Makanya dipahami dulu konsepnya. Belajar jangan setengah-setengah, lihat detailnya. Kuncinya di mana ya, pegangannya itu di mana. Jadi jangan cuma diingat yang gampangnya aja ya, konsepnya dipahamin. Oke, lanjut. Nomor 9. Orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera terbentuk karena adanya proses awalnya sama-sama orangutan ya kan, tapi kok jadi dibeda-bedain gitu ya kan, diskriminasi banget nih gitu kan. Nah, jadi orangutan itu kalau kamu ingat jenis-jenis evolusi, ada namanya evolusi konvergen. Evolusi konvergen itu dia awalnya berbeda nenek moyang atau berbeda asal-usul, namun karena mengalami evolusi, seolah-olah menjadi seperti mirip. Contohnya kayak hiu dan lumba-lumba. Hiu dan lumba-lumba itu kan satu hiu itu ikan, lumba-lumba itu mamalia. Nenek moyangnya beda, tapi kok kayak mirip. Nah, itu namanya evolusi konvergen. Kalau divergen, kebalikannya. Divergen ini awalnya satu, terus jadi banyak. Awalnya sama-sama orangutan, tapi kok jadi dibeda-bedakan menjadi orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, atau harimau Sumatera, harimau Jawa, harimau Kalimantan, dibeda-bedain gitu.
Kenapa? Ya karena memang nenek moyang mereka sama-sama orangutan, tapi karena adanya adaptasi radiatif ya, namanya ada suatu kejadian adaptasi radiatif yang mendukung terjadinya evolusi divergen ini, atau evolusi yang memunculkan spesies baru seperti berbeda, padahal nenek moyang mereka sama-sama orangutan. Kenapa dibilang orangutan? Karena mereka tinggal di hutan. WKWKWK. Bukan ya. Jadi kalau kamu orang suka di hutan, ya kamu jadi orang hutan nanti. Atau kalau manusia suka di hutan, maka jadinya apa? Manusia hutan, ya nggak gitu juga ya. Itu joke ya guys. Nah, jadi ini divergen. Awalnya sama nenek moyangnya secara asal usul, tapi kok jadi agak beda gitu ya kan? Ya karena mengalami evolusi, perbedaan tempat, adaptasi radiatif, gitu ya. Gitu nomor 9 nya. Lanjut. Nomor terakhir. Yang merupakan perbedaan antara mitosis dan meiosis adalah, ini simple sih. Ini kayak soal ujian SIMAK UI. Ini kayak soal SIMAK UI tahun 2020. Persis banget sih soalnya. Ya kurang lebih kayak gini doang nanyanya. Apa sih perbedaan antara mitosis sama meiosis? Kalau mitosis kan 2N jadi 2N. Kalau meiosis 2N menjadi N. Jadinya kalau kamu lihat di sana, hasil anakannya beda nggak? Beda. Anakan mitosis sifatnya 2N, sedangkan anaknya meiosis N. Jadi sifat kromosom anakannya beda. Jumlah pembelahan, kalau mitosis dia membelahnya 1 kali, kalau meiosis 2 kali. Makanya ada istilah meiosis 1, meiosis 2. Kalau di mitosis nggak ada kayak gitu. Ya, yang satu benar. Satu benar maka 3 benar. Nah, karena dia mitosis dia membelahnya 1 kali, maka 2 pangkat N, 2 pangkat 1, anakannya 2. 1 kali membelah, anaknya ada 2. Beda sama meiosis, yang kalau dia membelahnya 2 kali, berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 2. 1 kali membelah, anaknya berapa? 4 sel. Ini 2 sel. Nomor 4, tempat pembelahan. Biasanya mitosis cenderung di kromosom atau sel-sel tubuh. Mitosis lebih sering terjadi di sel tubuh atau sel somatis. Sedangkan meiosis lebih banyak di sel kelamin atau sel germinal. Jadi untuk nomor 10 ini, dua-duanya semuanya merupakan karakter perbedaan, pembeda antara mitosis dan meiosis. Gitu ya guys. Ada sekitar 10 soal yang mungkin bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun 2022. Jika ada yang masih bingung, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan tombol like ya. Oke, cukup dulu dari Kak Edi, Baby Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. See you.